Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema pada pagi hari ini tentang syarat-syarat berteman atau bersahabat. Ketahuilah di dalam Wasiatul Ikhwan itu dikatakan oleh Al-Habib Abdurrahman, fahtar minal ashabi kulla mursyidi. Pilihlah daripada teman dekatmu, sahabatmu ini kulla mursyidi, yang mereka memberikan petunjuk, memberikan kebaikan kepada kita. Kita berteman nih, ini orang memberikan kebaikan kepada kita atau enggak? Yang terpenting mursyidi, yang mereka memberikan petunjuk untuk kita semangat belajar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Kata Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, seseorang, al-mar'u itu seseorang, ala dini berdasarkan atas agama khalilihi, kawannya. Kita terkadang rajin sholat, udah alhamdulillah udah hijrah, ngaji udah rajin, sholat udah rajin, amal baik sedekah infak udah rajin. Berteman aja sama orang yang mereket jahe, berteman sama orang yang pelit, yang kikir, kelamaan kita bakal kikir. Berteman kita sama orang yang nggak rajin sholat, yang jauh dari Allah, lama kelamaan kita bakal ngikut sama dia. Tapi kalau kita rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berteman sama orang yang lebih rajin lagi. Majelisnya, duduk di majlis taklimnya rajin, ya, sedekahnya rajin, istiqomah dalam kebaikannya rajin, insyaallah kita bakal rajin. Makanya bagaimana kalau kita bersahabat sama orang-orang yang dungu, kita bakal dungu juga. Kita bersahabat sama orang-orang yang sering ngejelekin orang lain, kita bakal ngejelekin orang lain juga. Bagaimana majma'a fi qaumin, orang-orang yang mereka berkumpul satu kaum, yatluna kitabullah, yang mereka membaca Al-Qur'an bersama kawan-kawannya, yakin lama kemudian dia akan belajar Al-Qur'an dan akan membiasakan membaca Al-Qur'an. Makanya pilih teman itu harus dipilih, fakhtar minal ashab. Pilihlah daripada kawan-kawan kita, sahabat kita. Apalagi yang akhlaknya qabihah, yang akhlaknya rusak, jangan kita deketin. Ini kalau kita berteman, kalau kita bersahabat, ya, kita lihat ini bawa manfaat enggak, khususnya manfaat untuk akhirat. Ini mah enggak bawa manfaat untuk dunia kita, enggak bawa manfaat untuk akhirat kita, buat apa kita berteman sama orang begini? Ya, apalagi ini kayak kita nih, kita kumpul sama orang yang suka dagang minyak wangi. Kita nggak dagang, kita ngikut-ngikut doang, nyobain doang tuh di toko. Kira-kira kita wangi nggak? Wangi. Pulang lu wangi minyak wangi banget kan? Gue bertemannya sama orang yang jaga toko minyak wangi. Kita bertemannya sama orang mabok. Tiap malam kita keluar, nasallallahu wal afiyah wa na'udzubillahi min dzalik. Kita berteman duduk sama mereka, pulang kita bawa minuman keras. Kita berteman sama orang yang suka ngerokok, ya, suka ngudud, ya, NU, nongkrong udud. Walhasil suka ngerokok, pulang nggak bakal kita wangi minyak wangi, bukan, kita baunya bau Jisamsu, ya, baunya bau filter. Makanya pilih fakhtar minal ashabi kulla mursyidi, innal qarina bil qarini yaqtadi. Sesungguhnya berteman dengan teman orang ini, ya, berteman kita kepada orang, maka akan mengikuti akhlaknya teman kita. Makanya pilihlah teman-teman yang mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan wa ammal ikhwan surutus suhbah was sadaqati. Ya, karena sesungguhnya tidak semua orang ini cocok dijadikan buat kita sahabat. Ya, nggak semua orang cocok. Terkadang nih ada sahabat yang mencelakakan kita.
Ada sahabat yang tadinya kita udah alhamdulillah, udah rajin ibadah, pekerjaan kita udah luar biasa. Ada temen aja, temennya kurang baik, ya akhirnya kita bangkrut. Ternyata dia ngikut sama kita, dia pengen tahu perjalanan kita, diambil ilmunya, udah kita dijauhin sama dia, ya perusahaan kita bangkrut. Ini namanya orang berteman khianat. Dia cari pelanggannya. Saya punya tuh ya sahabat, dia punya wallet, dia ada berteman tuh sama orang Cina, ya berteman sama orang Cina. Udah berteman sama orang Cina, ini Cinanya luar biasa cerdas, dijadiin dia direktur. Kelar begitu sekarang nih yang sahabat saya udah amsong dia kerjaannya, pelanggannya ke Cina semua, dia buka sendiri. Nah jangan sama berteman sama orang begini, ya cari teman yang baik, yang enggak ngebangkrutin kita, yang enggak menjadikan kebiasaan kita buruk, ya cari kita temannya. Makanya disebutkan di sini teman itu bisa juga ya menjadikan kita bangkrut, ya. Fala tu'akhi illa man yasluhu lil ukhuwati wassidaqati. Maka jangan kamu bersaudara kecuali dengan orang yang cocok. Ya kita cocok apa enggak nih, istikharah dulu. Jangan nikah doang istikharah, temen kita istikharah ini. Dia teman baik apa enggak nih? Bener enggak dia mukhlisin? Bener enggak nih temen ikhlas dia? Temen itu sekarang mah temen gini, pas kita banyak duit temennya banyak. Pas kita udah kere, udah miskin, temennya pergi. Sekarang begitu cari temen. Cari temen yang kita susah, kita kaya, kita banyak duit, kita nggak ada duit, tuh teman ada di samping kita. Seperti anak-anak pang tuh, ya di antara kebaikan mereka tuh punya sifat suhbah. Kalau dia makan, teman-temannya kudu makan. Kalau kita mah berteman sama orang nih, kita punya makanan enak, pintunya ditutup. Oh, ketok-ketok umpetin dulu nih makanan. Apalagi durian montong, jangan sampai ketahuan. Teman gue mah makannya banyak, diumpetin kita mah. Ya, ada teman diumpetin. Dia lagi ruginya, berteman kita oleh untung tinggalin tuh teman. Ya jangan cari yang kayak begini nih temen nih. Jangan dicari kayak begini. Yang udah ada lepas aja ke teman kayak begini mah. Yang nggak nguntungin kita dunia, nggak nguntungin kita akhirat. Cari teman yang luar biasa tuh, orang anak-anak pang tuh dia punya makanan dikit bagi-bagi. Ini namanya itu ada bersuhbah. Jadi ada satu orang pemuda nih, 7 orang pemuda, diantaranya Ashabul Kahfi, terus ada juga di zaman tabi'in tuh, itu ada 7 orang bersahabat. Dia ngerasain sakit, ya dia ngerasain sakit tuh semua teman-temannya pada sakit. Kita mah enggak, ya senang di atas penderitaan teman kita. Ya kan? Kalau orang namanya sahabat yang luar biasa, teman yang luar biasa, itu nggak bakal ninggalin kita. Dikala kita senang ataupun dikala kita susah, itu cari teman yang seperti itu. Dan teman yang seperti itu jarang dan susah. Susah teman kayak begitu. Oh kalau dekat mah akrab. Oh ente begini tuh Nabi Musa alaihissalam. Kalau mau makan tuh Nabi Isa alaihissalam, kalau mau makan itu beliau buka pintunya, cari bukan teman doang, semua saudara muslimin dipanggil. Nggak mau makan sendiri. Kalau makan sendiri kagak enak. Kalau kita makan yang enak-enak, pengennya makannya sendiri. Nggak mau bagi tetangga kita, nggak mau bagi teman kita. Tuh Nabi Allah Isa alaihissalam nggak mau makan sendirian, pengen ditemenin, dibukain pintunya besar-besar. Ayo silakan yang mau makan nih, makan bareng sama kita. Kita mah enggak, ditutup, dikunci, ya kan? Awas ketahuan, nih kita lagi makan percikan nih. Lagi makan enak, naudzubillah ini. Dari cari teman, yang teman ini betul-betul ya ada ketika kita senang, ada ketika kita susah. Wala budda ayyatamayyaja bi sifati yurghabu bi sababiha fi suhbatihi. Dan tidak boleh tidak, hendaklah seseorang dapat memilih tentang sifat-sifat yang disukai dengan sebab-sebab sifat itu dalam bersahabat dengannya. Artinya apa? Lihat sahabat kita ini sifatnya bagus apa enggak, sifatnya tercela apa enggak,
Ini temen nih nggak beres nih, kalau bertamu dia malu-maluin, kita nasehatin kalau kita sayang. Kalau ini orang kagak bisa dinasehatin, diingetin terus sama kita, nggak berubah-berubah, jauhin. Nanti kita bakal ketularan virusnya. Bukan virus baik, virus jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Wa amru awqatakum bi ta'ah wa dzikru kulla lahzatin wa sa'ah. Cari teman yang setiap detiknya ngingetin kita lagi jalan, ya kan? Kata teman kita, nih berhenti dulu nih, kayaknya udah masuk zuhur nih. Udah masuk zuhur nih, ayo berhenti dulu di rest area, sholat dulu nih. Teman yang kayak begini nih, bukan teman, udah terus tanggung terus, kecepatan tinggi 150, akhirnya tabrakan. Na'udzubillahi min dzalik. Cari teman yang nenangin kita, apalagi teman yang buat keseharian kita. Ya, istri kita, ya kan, itu berteman juga, ya, yang ngingetin kita ke kebaikan. Jangan cari perempuan yang ngingetin kita dalam kejahatan ataupun dalam hubud dunia. Cari dunia, ya, terus saja dia cari tanpa dia memikirkan daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yustaratu bihasabil fuadi al-matlubati minas suhbati. Dan disyaratkan juga sesuai dengan faidah-faidah yang dicari dari sesuatu persahabatan. Jangan begini, kita cari keuntungan dari sahabat kita doang. Ya, setiap kita makan, lu yang traktir, gua kagak ada duit. Padahal di dompetnya dia ada duit apa kagak? Ada, cuma dia sayang, keluarin. Gantian, kita lagi ada rezeki, udah antum memang lebih uang lebih banyak, udah aneh yang bayarin. Anda juga pengen bayarin ente, bukan ente doang yang pengen sedekah terus Anda pengen sedekah. Ya suka ada tuh, udah bayar enggak bayar, pada itu berebutan, ya udah aja bayar sama ente, duitnya buat sedekahin ke masjid. Jadi begitu aja. Walhasil saling perhatikan. Nih dan sahabat kita seminggu kagak ada ke masjid, 2 hari 3 hari kagak ada ke masjid, tengokin. Ya, ditengokin sama kita. Assalamualaikum, gimana kabarnya, sehat? Nengokinnya bawa apa? Bawa tentengan. Jangan kosong doang cuma cari makanan di rumah orang sakit. Ya, orang sakit itu yang paling jitu kalau pengen cepet sehat, kitanya bawa duit sama orang sakit. Nengokin orang sakit, palingnya hebat. Ya, bikin dia cepet sehat, bawa apa? Duit aja 2 juta. Assalamualaikum, antum kenapa? Pusing, batuk nih sama pilek, masya Allah, kagak ke masjid, kagak nih, agak pusing nih, dia dikit nih buat ente jajan, besoknya langsung ke masjid insya Allah. Sebab lihat apa? Duit. Dia pusing kagak ada duit, ya kan? Kalau udah ada duit, jadi ini lagi, sehat lagi. Begitu. Itu ada, saya punya guru Al Habib Hasan bin Abdullah As-Satiri, Wal Habib Salim bin Abdullah As-Satiri, itu di Barpo Mahdi. Ketika beliau nasihatin santri-santrinya, suf, ya, lihat katanya, kalau orang-orang lagi sakit, kita tengokinnya jangan bawa apa-apa, bawa duit. Kalau bawa buah-buahan dimakan sama yang nunggu, ya, kagak dimakan sama orang sakit, kagak. Bawa apa aja enggak, tapi kalau duit sama orang sakit, masya Allah, alhamdulillah, makasih banyak, tuh mulai dia sehat, ya kan. Ambil lagi, masya Allah, ini gemeningan gue sakit nih, duit banyak, ya kan, pura-pura sakit jangan, ya. Nah, harus beneran sakit ya tuh, alhamdulillah, begitu, cah. Nanti di sini ada orang sakit, tengokin bawa apa? Wah, duit, bismillah, ini sedikit nih, dulu 5 juta buat ente nih, buat sakit, masya Allah, sehat langsung. Ya begitu, cari teman yang nguntungin kita dalam kebaikan, menguntungin kita dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, menguntungin kita dalam dunia. Seperti kita berteman sama non muslim, ini berteman sama non muslim buat apa dulu? Kalau berteman begitu dong mah jangan, buat ibadah. Gua nanti nganterin dia ke gereja, jangan. Lakum dinukum waliyadin. Bahkan gua toleransi, lu toleransinya PA, nganterin lu ke gereja. Ngapain lu nganterin ke gereja? Ke masjid aja lu jarang. KTP lu lihat, Islam bukan Islam, Islam ke masjid. Bukan kita apalagi baca-bacaan di gereja. Naudzubillahi min dzalik.
Ya kan? Baca-bacaan di gereja, baca Quran di gereja, baca salawat di gereja. Ini ajaran siapa? Kagak ada Nabi Muhammad nyuruh begitu toleransi kita. Toleransi itu kita bertetangga sama non muslim, kita punya rezeki kita kasih, itu namanya toleransi. Nabi Muhammad begitu sama Yahudi sakit ditengokin, bawa tuh buah Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad sama Yahudi itu diludahin tiap hari. Nabi Muhammad lewat ludahin, Nabi Muhammad lewat diludahin palanya. Kita diludahin sama orang, habis seorang udah kelar urusan. Nabi Muhammad enggak. Begitu. Ya, kita toleransi begitu. Kalau kita ke gereja, kita ngikut ibadah dia, ya bisa jadi kita murtad. Sebab akwal wa af'al wa i'tiqad, ya, pekerjaan kita bisa jadi menyerupai orang non muslim. Jangan ikut-ikutan. Apalagi kalau kerja-kerja ngebersih-bersih di gereja, cari yang lain dah. Kalau sekarang belum bisa, udah kita bismillah minta sama Allah. Ada satu orang cari dia kerjanya di tempat riba. Sekarang ada tuh, ya saya dulu ngajar di satu tempat namanya di Cipondo sekolah alam. Jadi sekolahnya di alam, ya, alam akhirat atau alam apa tuh? Alam dunia. Jadi alam tuh sekolahnya. Jadi kebun-kebun, saungnya biasa saya ngajar tuh di situ 1 tahun. Itu security-nya luar biasa. Dia dulu jadi security-nya tempatnya rentenir riba, naudzubillah min dzalik. Dia kagak sholat Jumat, ya, kehidupannya amburadul setiap hari, kagak pernah dia dapat ketenangan. Akhirnya diminta sama Allah, dia cerita, dia terus sholat malam, minta sama Allah, ya Allah berikan kami pekerjaan yang halal, pekerjaan yang bisa dekat diri kami kepadamu, ya Allah. Enggak lama kemudian 40 hari dia tahajud, dikasih pekerjaan yang halal. Wah, gajinya lebih gede. Ya, yang riba-riba, ayo keluar dari riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Jangan dekat-dekat sama orang-orang yang suka pinjem ke rentenir, bank keliling, ya, bank emok kalau di sono, ya, dikit-dikit emok deprok mulu tuh. Jangan berdekat sama teman-teman yang begitu. Ngewarung, pinjam duit, nanti gantinya sekian, minjemnya 100, gantinya 200.000. Jangan, kagak berkah tuh warung. Jadi kita seadanya aja. Ya, riba itu, orang yang riba itu berteman sama orang riba, dia bakal kebagian juga. Ya, wala ana akilar riba, dan Allah melaknat orang yang memakan riba, dan juga orang yang menulis, dan mereka bersahabat dengan orang-orang yang riba. Naudzubillahi min dzalik. Tapi enggak semuanya riba, ya. Kerja di bank riba kagak. Lihat dulu dia. Kalau kita buat Islam kagak kerja di bank, yang di bank non muslim semua bagaimana? Ya, hancur kita. Ya, enggak semua riba itu, ya enggak semua bunga itu haram. Seperti bunga depan rumah kita haram apa enggak? Kagak. Bunga di pot, ya, itu harus digali dulu. Walhasil kalau umpamanya pinjam duit ke rentenir, itu memang haram hukumnya. Minjemnya 10.000, gantinya 11.000. Ini haram. Ini bakal dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhin teman-teman yang kayak gitu. Iza ma'na asyarti ma la budda minhu lil wusul ilal maqsud. Fabil hidafati ilal maqsud tajharu syurut. Maka dengan sebab penyadaran kepada maksud dapat menjadi jelas syarat-syarat itu. Artinya apa? Tujuan kita berteman sama mereka itu buat apa? Berteman sama orang yang enggak punya agama, umpamanya non muslim, orang kafir, buat apa? Oke, kita buat muamalah, ada urusan, silahkan. Tapi hati-hati dengan mereka. Sebab mereka pasti tujuannya beda dengan kita. Kita Islam murni membantu, tapi mereka menghancurkan iman kita, hati-hati. Walaupun awalnya mereka baik. Sekarang ini orang-orang non-muslim, mereka baik dengan Islam, bahkan pesantren-pesantren sama non-muslim sekarang disumbang gede-gedean. Nggak tanggung-tanggung. Wah, non-muslimnya pakai peci. Wah, orang Islamnya pada cium tangan. Naudzubillah min dzalik. Diterima kayak duit-duit begitu buat apa? Dia dari siapa? Dia golongan apa? Dia mau cari jadi pejabat yang tinggi. Jangan kita deketin sama yang mereka begitu. Sebab kenapa? Kehancuran buat umat Islam. Sekarang nih zamannya cari sahabat luar biasa susahnya.
Cari teman duduk kita luar biasa susahnya. Makanya teman duduk yang bermanfaat zaman sekarang ini teman duduk yang ada di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita nih enak. Kita dengerin, ya kan? Ya, nasihat-nasihat ulama. Kita dengerin, masuk ke kuping kita kebaikan. Coba kalau udah duduk di luar sana, banyak orang yang duduknya ngomongin orang. Hati-hati nih berteman dengan orang non-muslim. Bukan saya yang melarang, enggak. Hati-hati seorang Islam itu. Tadi udah disebutkan nama Nabi Muhammad. Bisa jadi agamanya ngikut sama dia. Sebab sekarang kencengan duitnya, kencengan mereka daripada kita. Orang kita nih kayak di tempat-tempat ya non-muslim. Ya dia bawa mobil 3, mobil 4. Ya yang namanya Usman itu jadi tukang apanya? Tukang nyuci mobilnya. La ilaha illallah. Umat Islam sekarang begitu. Dijadiin budak sama mereka. Ya, orang-orang non-muslim mereka jaya. Sebab Islam kenapa? Enggak mau dia bangun malam, enggak mau dia mendekatkan diri kepada Allah, enggak mau dia berusaha, enggak mau dia merubah dirinya untuk lebih baik. Jangan jadi budak-budaknya orang non-muslim, jadikan non-muslim jadi budak kita, ibadallah. Bagaimana caranya kita nih kerja di seorang non-muslim umpamanya, semuanya udah kantor-kantor milik non-muslim semua rata-rata. Kita punya niat ya Allah, kita pengen punya perusahaan, yang saya perusahaan semuanya nih saya punya karyawan muslim, biar mereka ibadah, biar mereka rajin baca Quran. Sebelum kantor ada pengajiannya saya bikin sebulan sekali. Biar saya didik mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya biar saya didik mereka supaya mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Niatin kayak begitu, jangan nyaman menjadi anak buahnya orang-orang non-muslim, ibadallah. Jangan. Kita harus punya tekad, kita harus bisa seperti mereka. Saya alhamdulillah dari awal saya dari kecil sedikit saya dicelduk itu selama 2017 saya menikah. Saya pelan-pelan saya berdekat sama orang-orang soleh, berdekat sama orang-orang yang punya pondok, berdekat sama orang-orang yang dakwahnya luar biasa. Saya cari teman-teman kita memberikan faedah. Alhamdulillah dengan saya dekat orang-orang yang punya pondok, dengan dekat mereka berdakwah, saya bisa punya pondok juga. Saya lihat mereka selama saya 2017 itu. Saya berteman, saya datang ke tempat ini nggak ada teman satu pun, saya nggak ada saudara. Saya nggak punya teman, saya cuma punya istri doang di Karangtengah. Walhasil kagak ada teman yang lain. Saya berteman, saya silaturahim ke kiai-kiai yang soleh, yang lurus, yang hatinya nggak ada dunia. Kalau hatinya udah ada dunia, jangan deketin kayak orang-orang begitu. Apalagi hubbu dunya ra'su kulli khati'atin. Orang yang cinta dunia bakal nyelakain kita. Ya, makanya dulu pernah saya ceritain 3 orang yang cinta dunia, bersahabat dengan 3 orang. Nabi Musa alaihissalam punya murid 1. Itu Nabi Musa punya roti 3. Ini Nabi Musa berkawan sama orang begini nih, temennya kagak beres. Nabi Musa tinggalin murid kayak begini, sahabat kayak begini. Nabi Musa punya 3 roti, Nabi Musa makan rotinya 1. 1 lagi ya Nabi Musa taruh, 1-nya lagi dimakan sama tuh punya murid, punya teman. Akhirnya udah begitu, Nabi Musa ke air dulu, ternyata tuh roti dimakan dua-duanya, hianat di temannya. Rotinya dimakan dua-duanya. Harusnya kalau berteman mah satu-satu sama. Ya, jangan ini kita makan 2, dia makan 1 harus samaan begitu. Namanya tuh berteman, suhbah namanya. Akhirnya kata Nabi Musa, mana roti yang 1? Kagak ada. Ya Nabi Musa, saya nggak tahu. Saya juga tadi engkau ke kamar mandi, saya juga ke kamar mandi. Roti yang satunya mana? Kagak tahu kata dia. Nabi Musa, Nabi tahu nih roti dimakan sama dia. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ya itu memperlihatkan mukjizatnya. Nabi Musa alaihissalam bisa berjalan di air. Ya, yang bisa ngebelah laut siapa? Nabi Musa alaihissalam dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Nabi Musa liatin pohon mukjizat-mukjizatnya. Nabi Musa tanya, "Oh, hebat banget ya Nabi Musa. Yang tadi makan roti itu siapa?" Enggak tahu, saya tadi belum ngaku juga. Dikasih mukjizat orang yang hubu dunia nggak ngaku juga. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam pergi ke satu gunung,
Nabi Musa membuat gundukan-gundukan pasir. 3 gundukan pasir ini Nabi Musa jadikan emas. Jadikan emas sama Nabi Musa. Bos mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Jadikan emas sama Nabi Musa, diambil tuh 1 emasnya sama Nabi Musa. 1 lagi kata Nabi Musa buat kamu. Ini orang yang cinta dunia, yang serakah, teman yang serakah. Ya, akhirnya dia nanya, ya Nabi Musa itu 1 lagi buat siapa? Apa kata Nabi Musa? Nih yang 1 lagi emas, 1 gundukan emas lagi buat orang yang makan roti saya 1 lagi. Ya kan? Akhirnya udah begitu, oh saya yang makan roti engkau. Wah, tuh kan, dengan sebab dunia baru dia ngaku. Ini orang cinta dunia. Sama Nabi Musa, teman yang kayak begini tinggalin. Kata Nabi Musa, nih ambil 3 gundukan emas. Ya, udah jangan berteman sama saya lagi, saya ditinggalin sama Nabi Musa alaihissalam. Jadi kalau kita punya teman yang khianat, yang munafik, jangan diomongin di belakang, sedikit demi sedikit tinggalin, hancurin hidup kita. Di depan bagus, di belakang jelek. Di depan muji kita, di belakang menghina kita. Naudzubillahi min dzalik. Akhirnya apa akhir cerita daripada yang tadi Nabi Musa alaihissalam? Itu 3-tiganya alhamdulillah bodoh amat teman gue mah, yang penting gue dapat emas 3 gundukan. Dibawa sama dia 3 gundukan, ada penyamun di tengah-tengah. Sebelum nyampe ke 1 kampung. Udah mau nyampe ke 1 kampung tuh di padang pasir ada penyamun, ya. Itu penyamun dia maksa, ada begal di situ. 2 orang begalnya. Kata dia, siniin gak lu emas 3-tiganya? Jangan. Udah gini aja sekarang mah. Ini emas 3, lu berdua. Udah biar adil kita bawa bareng-bareng. Udah atu-atu kata dia. Tuh akhirnya tetap aja dia kebagiannya berapa? 1. Dibawa sebelum mau nyampe ke tengah-tengah kampung, apa yang terjadi kata tuh dia, ya dia bilang, kata yang tadi hubud dunia temannya Nabi Musa, ntar dulu istirahat dulu kita di sini. Ana mau beliin ente roti dulu. Ya di sini mah pastel subuh ya. Roti, ana mau buka roti dulu, mau beli roti dulu. Akhirnya udah mau beli roti, itu yang tadi teman Nabi Musa yang hubud dunia, itu dia ke warung. Warung dia beli racun tikus barangkali ya. Dia beli racun mematikan, masukin rotinya 2. Kan itu 2 orang, masukin dulu rotinya. Udah dimasukin roti 2, dia makan dulu di warung. Kelar dia kenyang, alhamdulillah kata dia ya. Akhirnya dia bawa, sengaja buat ngeracunin orang yang apa? Yang penyamun tadi 2 itu nunggu. Yang penyamunnya di sana apa dia kata? Ya, bro, kalau dia kesini kita bunuh, nanti kita bagi 1/2. Kita bunuh aja tuh orang yang udah beli roti, ya. Akhirnya dia datang dibunuh tuh yang apa namanya, yang hubudunnya teman Nabi Musa alaihissalam. Matinya enggak mati konyol, naudzubillahi min dzalik. Akhirnya udah dibunuh, yuk kita jalan. Jangan dulu, nih rotinya sayang, kita makan dulu nih roti 2. Dimakan atu-atu, ya kan? Makan atu-atu, mati 3-tiganya di situ. Naudzubillahi min dzalik. Makanya jangan cari teman yang hubud dunia. Naudzubillahi min dzalik. Ad-dunya masyrutan li suhbati lil akhirah. Terkecuali cari teman yang dekat ya, yang bisa menjadikan kita sukses dunia, tapi dunianya ini untuk akhirat. Jangan dunia buat perut doang. Jinatul hayati dunia, untuk kemewahan doang, enggak, jangan. Kita minta sama Allah, ya Allah kalau memang ini dunia jadi kemewahan buat saya, jadi kesombongan buat saya, angkat nih harta, saya nggak mau. Begitu doanya. Makanya kalau kita minta rezeki, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, jangan sampai situ, yang banyak, yang halal, yang thayyib, yang bisa saya mendekatkan kepadamu ya Allah. Jadi kalau dikasih rezeki yang banyak, kita jauh dari Allah buat apa? Karena kalau kita udah mati mah nggak bawa apa-apa. Saya mati bawa emas, nggak ada. Saya mati bawa mobil Honda Jazz, kagak ada. Alphard kagak dibawa. Yang kita bawa yaitu apa namanya, 3 lembar kain kafan. Udah itu aja. Jadi rebutan warisannya. Punya anak kagak diurusin, mau bisa baca Al-Quran apa kagak, udah mati baru kita ya Allah nangis dikubur. Lihat kita punya anak, punya keturunan kagak bisa baca Al-Quran. Dia berebut dunia, satu sama lain bermusuhan sebab warisan. Naudzubillahi min dzalik. Makanya cari teman. Fa innal ukhuwati thalathatun. Kata Imam di sini, karena sesungguhnya persaudaraan, persahabatan itu ada 3. Yang pertama
yaitu akhun li akhiratika, sahabat saudara yang mendekatkan kamu kepada akhirat. Artinya kita punya saudara, punya teman yang bawa. Nih ada teman, kenapa sih kita berteman sama orang soleh? Uhibbus solihin walastu minkum. Aku cinta sama mereka, aku berteman, aku duduk sama mereka orang-orang soleh, supaya aku dapat li'anni anana labi syafaah, dapat syafaat dari mereka. Apa syafaat mereka? Keberkahan. Apa keberkahan dari mereka? Giat kita di dalam istiqomah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kita sama orang soleh, kita jalan nganter dia umpamanya satu majelis, di jalan waktunya sholat, ya kan? Kalau berteman sama orang yang ya Allah dunia doang, bos doang, tanggung, ini meeting bentar lagi, udah jalan aja, mati aja di jalan, lu tahu rasa, ya kan? Enak sholat berjamaah, ya, sholat berjamaahnya diperhatikan. Udah gitu hati kita tenang, karena kita makan, minum itu buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan buat apa-apa. Allah kasih rezeki itu buat ibadah. Makanya cari teman yang deketin ke sama Allah, cari suhbah. Syarat-syaratnya itu kita harus yang cari orang-orang yang syaratnya mumpuni, yang menguntungkan kita dunia, menguntungkan kita untuk akhirat. Wa qala aidan al-mar'u ma'a man ahabba. Karena seseorang katanya, ya, al-mar'u, seseorang itu ma'a man ahabba. Ya, dia akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ya, dia berkumpulnya sama teman yang dia dulu berteman di dunia. Temannya sama orang tarkus shalah, dikumpulin sama mereka. Temannya ya bertemannya sama orang yang judi, nggak main judi, kita ngikut-ngikut doang, kumpulin sama mereka. Cintanya sama pesepak bola, ya kan? Kita bakal dikumpulin sama mereka. Cintanya sama ulama tempatnya di surga, kita bakal dikumpulin sama mereka di surga. Makanya almar'u ma'a man ahabba. Ya, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Cintai orang-orang soleh. Deketin mereka. Nih sahabat-sahabat kita nih, ada yang rajin sholat, rajin baca Quran, deketin. Jangan lu baca Quran dikit-dikit, lu baca Quran. Malas gua mau ngobrol baca Quran. Mau apa baca Quran? Kan kita mah begitu bawaannya. Malas dikit-dikit kebaikan, dikit-dikit sholat, dikit-dikit ngaji. Kapan refreshingnya kita ini katanya? Kapan kita jelong-jelongnya? Ya. Ini Masya Allah, kayak begini ditinggalin. Justru yang deketin akhirat yang harus kita deketin, supaya kita kecipratan dari mereka, ya kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian yang kedua, wa akhun li dunyaka. Ada juga teman, bersaudara, bersahabat yang menguntungkan kepada dunia kamu. Boleh sama non muslim, ya urusan kita nih sama non muslim, muamalah kita emang harus sama non muslim, jual belinya sama dia. Ya kan? Ya kita boleh silakan jual beli kayak di Cina di sini yang ngewarung. Ya kan lebih murah daripada muslim. Kita belinya ke si engkok, ya si engkok apa si enci. Ya si engkok belinya. Nggak jadi masalah, muamalah nggak dilarang. Tapi kalau yang lebih utama mah belinya ke orang muslim. So, kita mah enggak. Di tetangga kita muslim. Bedanya cuma 200 perak doang. Itu sebelah sana itu si engkok, kita ke si engkok belinya, ya itu muslim nggak apa-apa. Niatin 200 peraknya buat sedekah. Apalagi ibu-ibu 200 perak aja kejar-kejar, 500 perak kejar-kejar, lumayan Pak Ustaz. Kalau belinya banyak nih kita, ya kan? Ada kita bantu orang muslim, nggak apa-apa. Niatin sedekah, kita niatin sedekah, tuh bakal bertambah harta kita. Apalagi bantu orang muslim. Saudara kita nih warungnya kesian. Makanya orang muslim tuh kalau ngewarung, ini mah kita mah enggak, kalau ngutang ke warung muslim, ke tempat sahabat kita, kalau lagi punya duit ke mall, ya kan? Ini bermasalah. Lagi punya duit habis-habisin. Makan susahin, apa sisanya udah buat mbak aja. Itu udah banyak duit mereka mah. Gajinya udah gede. Kesian tuh warung tetangga kita, warteg tetangga kita, beli sama dia. 10.000 gue tambahin 15.000 udah. Sedekah 5.000-nya. Masya Allah. Idkhulu surur. Ngasih kebahagiaan kepada orang muslim. Allah akan bahagiakan hati kita. Ya, amin ya rabbal
alamin. Wa akhun li ta'nasa bihi. Yang ketiga, saudara untuk merasa nyaman dirimu. Artinya apa? Ada saudara, ada berteman nih, kalau berteman sama dia, dia nasihatin kita aja, ngingetin kita aja. Nah, itu manfaat juga. Yang pertama, manfaat untuk akhirat atau dunia akhirat. Yang kedua, manfaat untuk dunia, syarat berteman nih. Yang ketiga, menjadikan nyaman diri kita. Itu juga sama sahabat. Tapi kalau diri kita nih, gue jadi berteman sama dia, jadi kok jadi begini ya. Tadinya kagak ngerokok jadi ngerokok. Udah bagus-bagus kagak ngerokok, jadi ngerokok kita. Ya kan? Emang ngerokok kenapa Pak Ustaz? Ya, ngerokok itu hukumnya makruh. Ya kalau di masjid nggak boleh, di masjid ngerokok, ngaji sampai ngebakok. Ya kan? Baca Quran sampai ngerokok. La ilaha illallah. Jangan, ini nggak bu ajarannya setan kayak begini. Ngaji Quran sampai ngerokok. Sakarnya kemana-mana. Apalagi di masjid, ya jangan. Ya kita di luar kalau ngerokok. Karena rokok itu ya sedikit aja buat bapak-bapak, hukumnya itu haram ngerokok. Ya haram. Waduh, saya gimana Ustaz kalau haram dosa mulu ya. Ada juga yang mengatakan makruh ya. Ada juga yang mengatakan kira-kira bapak-bapak di sini ngambil rokok hukumnya haram apa makruh? Haram. Sebagian haram, sebagian makruh. Yang demen ya, yang teman makruh, yang teman makruh, yang mau berhenti haram, ya, yang mau berhenti haram. Saya nih pernah dulu ngerokok, saya dulu pernah ngerokok, bapak-bapak, ya, rokok saya super, ya, super tahu nggak super, ya, rokok super. Saya tahu, ya, baca kitab. Ada satu kitab yang mengharamkan, bahkan ada ancaman di situ. Saya dari mulai itu langsung saya niat, ya Allah, saya mau berhenti. Kalau saya ngerokok saya dosa. Saya mau ngambil hukumnya, rokok itu hukum yang haram. Saya ambil rokok hukum yang haram untuk pribadi saya. Kenapa? Saya pengen jauh dari rokok. Akhirnya berhenti, nggak ngerokok. Sampai saya punya orang tua, sehari rokoknya 3 bungkus. Ya, sehari berapa bungkus? 3 bungkus. Saking saya semuanya saudara, ya laki-lakinya kagak ada yang ngerokok, bapak saya juga berhenti, sampai sakit meriang 2 minggu. Meriang 2 minggu berhenti rokok. Ini gimana? Terusin jangan, terusin. Bapak saya sampai begitu, berhenti dari rokok. Makan permen nggak putus-putus tuh. Akhirnya berhenti juga. Alhamdulillah. Ada sekarang mah ada kopi yang kalau minum kopi itu bisa berhenti rokok. Ya, ada ya. Kopi, kalau minum kopi kita bisa berhenti rokok. Ada itu kopinya. Di mana Ustaz belinya? Di saya, hubungi saya aja ya. Iklan dulu dikit ya. Walhasil itu luar biasa ya, masalah begitu. Kalau kumpul sama siapa aja kita boleh, yang penting nguntungin buat diri kita. Nguntungin buat diri kita. Yang nguntungin buat diri kita. Saya punya guru, saya punya sahabat, saya punya guru. Itu sahabat guru saya semuanya mengharamkan rokok. Jadi saya juga sama, ikut mengharamin rokok. Kalau bapak-bapak bertemannya sama yang tadi itu, nongkrong udud, ya kan? Ya udah, rokoknya jadi kiai-kiai sama kiai-kiai yang nongkrong udud, ya kan? Begitu. Bagaimana berteman kita? Anak kecil nih, nggak ngerokok anak kita. Hilang dari apa namanya? Perhatian kita. Tuh anak begaul, SMP-nya nongkrongnya sama yang ngerokok. SMP kan sekarang udah ngerokok. Bahkan di Cianjur anak-anak kecil karena pergaulan bebas bertemannya sama siapa aja. Anak-anak 5 tahun udah ngerokoknya udah hebat. Bahkan bisa keluar dari ini nih, telinga. Keluar dari sini 2. Saking hebatnya. Nggak aja keluar dari belakang. Alhasil begitu. Udah rokok masing-masing sekarang ada yang elektrik begitu ya kan? Ada yang disedot. Ya dulu mah kan cuma sisa doang tuh yang pakai selang panjang, sekarang mah enggak. Apa tuh namanya, elektrik begitu. Bisa ngerokok tuh yang kebulnya banyak. Ada juga rokok kiai katanya. Sama aja semuanya ngebul ya kan? Ya semuanya ngebul semuanya. Dulu pernah juga saya naik bis, ada tuh naik bis orang yang ngerokok punya dalil juga. Kata saya, ini cerita rokok dikit nih, sahabat sama rokok. Kata saya, Pak, Bapak ini naik bis dulu, zaman saya ke Kuitang mulu naik patas, mobil patas tuh di Uki Kuitang. Saya sering ziarah ke Kuitang.
Dari UKI naik ke atas, ya. Kursinya luar biasa, kursi dari plastik kayak Kopaja begitu. Saya duduk tuh berdua sama tuh aki-aki. Saya bilang, Pak, Bapak kan boleh ngerokok di atas. Ngerokok mulu kata saya. Iya, saya sehari 3 bungkus. Coba bayangin Bapak 3 bungkus. Sekarang umur Bapak berapa? 60 tahun. 3 bungkus dari berapa tahun Bapak ngerokok? Saya dari umur 17 sudah ngerokok. 3 bungkus. Enggak tahu benar, enggak tahu enggak. Saya bayangin, jangan 3 bungkus, Pak, 1 bungkus aja. Bapak sekarang umur setahun aja, kalau kita enggak ngerokok 1 bungkusnya dikumpulin duit. Sekarang Bapak udah bisa naik Alphard, kata saya, enggak naik kursi kayak keras begini, kata saya. Kalau dikumpulin duitnya, udah bisa beli Alphard. Kata dia bilang, Bapak ngerokok enggak? Enggak ngerokok. Bapak naik aja juga sama. Ya, Bapak nggak ngerokok juga sama nih, kok aja udahlah sama bisa juga dia ya. Ya, walhasil yang ngerokok dalilnya ada aja. Bisa mah berhenti bapak-bapak ya. Bisa mah berhenti, apalagi di masjid nih jangan sampai ngerokok ya. Bisanya kita berhenti supaya kita enggak melakukan sesuatu yang haram atau yang makruh ya, yang mana perbuatan makruh itu harus kita tinggalkan seperti itu. Wa qala Sahal bin Abdullah, dan dikatakan kata Sahal bin Abdullah, istanib suhbata salasati min asnafin nas. Jauhilah persahabatan dengan 3 golongan manusia. Kalau tadi boleh 3 golongan manusia kita deketin, nguntungin akhirat, deketin. Nguntungin dunia, deketin, bersahabat. Jangan hianat aja. Nguntungin buat ketenangan jiwa kita, deketin. Itu sahabat juga, boleh kita deketin. Sekarang 3 ya, jauhi 3 persahabatan ini dengan orang-orang yang 3 ini ya, golongan manusia yang 3 ini, yaitu yang pertama al-jabiratul ghafilin, orang-orang yang sombong dan yang lalai ya, jauhin tuh. Kalau nggak ada gua nih, ya kalau nggak ada gua buset bahasanya. Kalau kagak ada gua kagak jadi nih. Gua di sini paling hebat. Nah ini jangan ya dekat-dekat sama yang begini. Ya kalau yang ini alhamdulillah syariatnya saya berjuang. Nah itu baru orang baik tuh. Kagak menyombongkan diri, dada nggak membusungkan dadanya. Wala tamsimil ardi maroha di dalam surat Al-Kahfi. Ya, jangan kamu berjalan dalam keadaan sombong. Nanti kamu ditelan sama bumi. Tuh bumi udah gatal banget. Udah aja nih orang kita buka aja, belah yuk tanah yuk. Kita gencet nih pakai tanah. Orang yang jalannya sombong. Jangan berdekat sama orang, bersahabat sama orang yang sombong. Kita bakal ngikutin sombong. Kita nih, saya nggak sombong, kita biasa aja ngikut sama orang sombong. Jalannya udah beda. Lo kok jalannya beda? Oh, ente kan gue udah beda sekarang mah. Jalannya udah digini-gini, jalannya udah beda. Makannya udah biasa warteg, aduh anak kagak level warteg begitu. Warsun apalagi warung Sunda, anak kagak level. Anak biasanya disetik kayak begitu, gaya begitu hidupnya. Jangan berdekat. Lihat orang-orang kaya yang luar biasa, diantaranya anak Buya Hamka. Makannya biasa aja, sedekahnya rajin tuh, begitu orang-orang kaya yang nggak sombong. Ya, lihat orang-orang yang luar biasa, di antaranya Gus Baha. Ya, ilmunya alim luar biasa, kesederhanaannya luar biasa. Saya dulu punya guru, diceritain Habib Hasan bin Abdullah As-Satiri bin Umar As-Satiri radhiyallahu anhu, itu beliau ya, pernikahan aja beliau cari pernikahan anaknya, walaupun beliau kaya ya biasa, enggak rame-rame pernikahannya. Udah roti sama makanan udah nggak usah rame-rame. Wah ini kok roti doang, kagak ada makanan kebuli, kambing guling apa ini, enggak. Saya pengen nyontoin sama sahabat-sahabat saya, pernikahan itu mudah, enggak susah. Tuh kayak cari yang kayak begitu. Ini mah enggak, ya kita punya teman sombong. Ada ustadz yang sombong juga, muridnya, pengawalnya sengke-sengke juga jadinya. Sebab berdekatnya sama orang yang sengke, ya kan? Ya jangan, ya kita punya, nih kelihatin ya. Gelagat sombong kan kita udah tahu dari ngomongnya, dari jalannya, dari interaksinya dia udah kelihatan. Wah, ini gua punya teman begini, udah punya sahabat begini. Nah, nanti gua ketularan. Jauhin tuh, tapi jangan dimusuhin, nggak boleh.
jauhin doang. Ya, jauhin aja. Cari teman yang enggak sombong dan lalai. Ya, teman yang lalai, jangan punya kita bersahabat sama teman yang lalai. Lalai dalam ibadah, lalai di dalam mencari hasyab, mencari dunia. Ya udah ente udah main catur aja, tiap hari dari pagi sampai malam tuh main catur aja. Enggak ada olahraganya kita. Kagak mau sholat, lalai pokoknya dalam segala aktivitas. Jangan juga. Ya, jangan juga kita. Jadi malas. Kita berteman sama orang malas jadi malas. Berteman sama orang suka tidur jadi tidur. Ya, jadi kita rajin. Bertemannya sama orang malas, ikutan malas. Lu ngapain sih lu? Kerja gawe melulu tiap hari. Ya. Udah, istirahat aja udah. Ya udah enggak usah izin, udah libur ya. Nah, ini pengaruh. Yang tadinya dia rajin, udah lu jangan kerja. Tahu nggak kerja capek? Gue kagak kerja aja bisa ngerokok 3 bungkus sehari. Lu kerja mulu, udah nggak usah kerja. Nah, ini berteman kayak begini nih, jauhin. Ya, lalai dalam segala perbuatan. Nauzubillahi min dzalik. Terus kemudian wal qurra'a al mudahinina wal mutasawwifin al jahilin. Ya, dan orang-orang yang sombong lalai. Yang kedua yaitu ya para ahli Al-Qur'an. Jauhin para ahli Al-Qur'an. Orang yang baca Al-Qur'an jauhin yang bagaimana? Yang dia penjilat. Nauzubillahi min dzalik. Baca Qur'annya kalau dikasih duit dia baca Qur'an di mana-mana. Kalau sendirinya di rumah kagak baca Qur'an. Nah, ini malas kalau dibayar ini baru baca. Dia jadikan dalil-dalil Al-Quran buat politik. Dia jadikan dalil-dalil Al-Quran buat bela ormasnya, buat bela ininya, buat bela itunya. Al-Quran dijadikan alat penjilat. Orang-orang yang bisa baca Al-Quran kayak begini jauhin. Dia jadikan alat untuk dunia Al-Quran. Dia bukan untuk akhirat, dia untuk dunia. Ya, kalau anda manggung dibayar, kalau anda baru baca Quran, kagak dibayar, malas amat baca Quran. Lu baca Quran buat Allah apa buat makhluk? Cara yang kayak begini tinggalin. Dia jadikan bacaan Al-Quran, ya Allah, buat dijual belikan. Ini jauhin orang-orang kayak begini. Dalil Al-Quran diputar-putar sama dia. Jangan cari pemimpin non muslim, putar-putar biar bisa cari pemimpin non muslim. Dia putar-putar ayat Al-Quran. Enggak boleh. Cari mereka yang benar-benar hak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang banyak orang ahli Quran, bacaannya suaranya bagus, tapi Al-Quran tidak membekas di hatinya. Kalau dulu orang tua dulu kita baca Qurannya belepotan, maksudnya enggak, suaranya enggak bagus, enggak panjang bacaannya, tapi menjadikan dirinya benar. Sekarang mah enggak. Hati-hati yang kayak begini di akhir zaman, bakal banyak, bakal berjamur. Al-Quran dijadikan dia mencari harta, mencari kesombongan. Ini hati-hati. Jadi orang-orang yang baca Al-Quran tapi dia penjilat. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, ya, kaum orang-orang sufi, alim mutasawwifin, yang bodoh. Sekarang banyak zikir. Oh, kita ini khatamin Quran, kita tahlilan ini 1000 sekian. Yang mimpin la ilaha illallah. Dia sholatnya kagak benar. Ditanya hadis Nabi Muhammad, lu apa hadis Nabi? Enggak tahu. Pokoknya zikir aja saya mah. Hati-hati, ini kayak tasawuf, kayak orang bener aja, ya kan? Padahal mah dia salah, melenceng. Dia zikir kepada Allah, dia ma'rifat kepada Allah. Bagaimana ma'rifatnya nyampe deketin diri sama Allah kalau ilmu fikihnya kagak ada? Ya kan yang diperintahkan sholat dulu. Kalau sholat udah bisa, sholat itu dengan ilmu fikih. Sholat itu dengan melihat daripada ucapannya ulama, hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita bisa nyampe kepada Allah. Ini mah enggak, sufi sekarang ini mereka zikir doang. Makanya saya beberapa tempat saya ngisi fikihnya. Di antaranya tuh Talqin Suryalaya, cabangnya tuh di Petukangan, di dekat Ar-Rahman saya ngisi. Saya juga ngisi Manaqiban tuh di Pahala.
Ya kan? Saya isi, kenapa saya terjun kepada mereka? Karena mereka fokus dengan zikir kepada Allah tanpa tahu bagaimana ubudiyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang begini, kalau ngomong diam dulu. Ustadz, saya punya mursyid sekarang, sufi masya Allah. Saya datang ke tempatnya tuh mursyid. Dia kalau ngomong diam dulu. Lupa kenapa Pak? Mbak. Kalau makan dia makanannya diginiin dulu nih. Kalau mau minum diginiin dulu minumnya. Nggak tahu ini ada apanya tuh minuman. Ya kan? Aduh. Nah ini aliran sesatnya orang-orang sufi yang bodoh. Jangan dideketin. Kalau mau minum tinggal ambil pakai tangan kanan, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu 3 kali begitu. Ini namanya sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berteman sama orang-orang yang sufi bodoh, yang dia kayak orang cium dulu dia, kalau mau ngomong dicium dulu, napas dulu. Ngapain? Ente asma apa gimana itu? Makanya jangan. Zikir boleh, zikir nggak dilarang, bagus. Tapi harus dibarengi dengan ilmu amaliyah kita, ilmu fikih kita. Biar zikirnya diterima, biar sholatnya diterima. Akhirnya murid-muridnya ngaku nabi, murid-muridnya ngaku malaikat Jibril, murid-muridnya ngaku Tuhan sekalipun karena ada cahaya datang. Udah, ente cukup, nggak usah sholat, nggak usah ngaji, ente diwakilin jadi Tuhan. Karena nggak ada ilmu fikih, nggak ada ilmu tauhid, cuma zikiran doang, ikut sama sufi yang bodoh. Akhirnya dia tergelincir, syariat akidah Ahlus Sunnah wal Jamaahnya tergelincir. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jauhin, kata ulama, jauhin kayak begitu. Fa ija talabta rafiqan man yurafiquka, ya. Lalu apabila kamu mencari sahabat atau mencari teman dekat yang orang yang tidak berkawan denganmu, liyakuna syarikaka fi ta'allumi wa sahibaka fi amri dinika wa dunyaka, agar ia menjadi rekanmu dalam mencari ilmu dan bersahabat denganmu dalam urusan agama dan dunyamu. Kalau udah temen, urusan agama kita jadi lancar, urusan dunia kita jadi lancar, pegang erat-erat temen kayak begini, jangan dilepas. Ya, waduh lu mau pindah, waduh gue sedih banget lu pindah. Ini dengan syariat gue berteman sama lu, gue rajin hari Ahad hadir majelis ilmu, rajin gue hari Sabtu pagi hadir majelis ilmu, rajin gue nih ibadah sholat berjamaah. Teman yang kayak begini nguntungin dunia. Gue dulu aduh dunianya kurang, sekarang alhamdulillah lu kasih jalan, lu kasih ilmu. Ya, jadi alhamdulillah kita bisa mengembangkan dunia kita, bisa ngewarung, bisa ini. Teman yang kayak begitu jangan sampai kita lepas. Teman kayak begitu, deketin teman-teman yang kayak begitu. Mudah-mudahan semuanya kita punya teman-teman kita disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman kita dijadikan teman yang menguntungkan kita untuk urusan dunia dan akhirat kita, dan mudah-mudahan juga kita menjadikan orang-orang yang bisa terus berkawan dan duduk bersama sahabat dan guru-guru yang mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan semangat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.